warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini edisi perdana MTV Riau Sumek TV News Talkshow Inspiratif dengan narasumber kita dari Hamka Giat Travel. Selamat siang, Mbak Livi November. Welcome di MTV Sumek News Inspiratif. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak Livi, silakan. Nama saya Livi November. Saya rintis Hamka Giat Travel yang beralamat di Jalan Garuda Nasution Merdeka 9. Oke pemirsa MTV Sumek Inspiratif News, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Hamka Giat Travel. Ya, gimana nih kira-kira dalam masa COVID-19 ini, pengaruh dari COVID-19 sendiri untuk travel, khususnya Hamka Giat, Mbak? Tentu kalau di masa COVID-19 ini pengaruh itu sangat banyak sekali, sangat berpengaruh. Tapi dengan adanya wabah COVID-19 ini kita seharusnya banyak bersyukur, banyak mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan ada hikmah tersendiri untuk kita, dan kita memang untuk banyak muhasabah diri, khususnya di tim Hamka Giat Travel. Jadi kita pun banyak mempersiapkan itu dari diri tubuh perusahaan Hamka Giat itu sendiri. Jadi semakin banyaknya COVID ini mewabah, kita bukan berhenti bekerja, bukan berhenti berkarya, melainkan tetap aktivitas untuk memperbaiki sistem-sistem yang lalu maupun yang akan datang nantinya. Ya, mungkin kita sekarang disuruh banyak-banyak zikir kali ya, Mbak Livi. Ya, benar. Karena stay at home. Ya, mungkin juga saya mau tanya nih, sejarah berdirinya Hamka Giat ini sejak kapan ya, Mbak ya, di Pekanbaru? Ya, Hamka Giat Travel ini berdiri tahun 2006. 2006 itu kita diprakarsai oleh Bapak Haji Hamka Jaman, yaitu ayah saya sendiri. Setelah itu beliau lepaskan semuanya kepada kita anak-anaknya untuk mengelola. Jadi dari sanalah kita berangkat mengembangkan sampai sekarang kita berada di pengembangan di bidang haji dan umrah, insyaallah. Ya, berarti travel ini perusahaan keluarga lah ya, Mbak ya? Perusahaan keluarga. Iya. Terus artinya sendiri apa sih Hamka Giat itu? Hamka Giat itu artinya ya, pertama kita mengangkatnya itu dari nama sang ayah, karena memang beliau merintis travel ini. Sebelumnya perusahaan travel ini belum dibikin sebuah perusahaan. Beliau freelance sendiri di bandara. Jadi kita pun punya ide, kenapa sih kita nggak angkat ini sebagai sebuah perusahaan, karena memang untuk mengakomodir ya namanya ya, pelanggan-pelanggan yang setia sama kita. Jadi kita angkat sebuah perusahaan dan namanya pun kita bikin nama ayah untuk menghormati beliau dan mengabadikan beliau gitu. Terus giatnya itu memang kita punya logo bahwa kita harus benar-benar bekerja keras untuk membangun ini gitu, seperti itu. Giat berarti harus giat bekerja mungkin ya, Mbak Livi ya. Terus apa sih nilai plus kita harus memilih travel Hamka Giat itu sendiri? Adapun nilai plus yang kenapa kita dipilih oleh masyarakat, pertama kita sekarang sudah tidak bergerak, sudah minimalkan yang bergerak di bidang tiket dan tour. Walaupun memang itu tetap ada permintaan, tapi kita sudah minimalkan. Sekarang lebih kita fokuskan di bidang haji dan umroh. Itu kenapa kita mempunyai apa sih yang kita tawarkan bagi orang, positifnya kita ke orang gitu untuk produk Hamka Giat itu sendiri. Pertama kita dalam segi bentuk layanan, itu dalam bentuk layanan secara fisiknya, dalam layanan kita memang memperhatikan mulai dari pendaftaran jamaah umroh, mulai dari administrasinya, terus keberangkatan sampai nanti masalah ibadah di tanah suci, sampai nanti kepulangan lagi. Itu benar-benar kita memberikan fasilitas layanan yang cukup maksimal.
salah satu bentuk layanan yang kita berikan itu jamaah itu tidak repot lagi dalam mengurus keberangkatan. Misalnya dalam persiapan administrasi jamaah yang tidak punya KTP misalnya, itu kita bantu untuk urus paspornya. Jadi beliau tidak jemaah tidak merasa ketakutan atau keberatan dalam mengurus administrasinya. Terus dalam bentuk ibadah kadang-kadang jemaah ini kesulitan dalam ada sebagian jemaah yang tidak bisa mengikuti ritual umroh secara keseluruhan, misalnya membaca ayat-ayat untuk umroh. Nah, itu kita berikan manasik, kita didik mereka, jadi mereka punya kesan bahwa umroh itu tidak sebatas ritual, tapi mempunyai keyakinan, menumbuhkan keyakinan dan pandangan positif terhadap sisi umroh itu sendiri. Terus yang kedua itu kita lebih mengedepankan masalah spiritualnya. Jadi tadi ada keunggulan itu secara fisiknya, layanan secara fisiknya, kedua layanan secara spiritualnya. Jadi layanan spiritual ini maksudnya si jemaah itu kita berikan kita berikan pembekalan yang juga, terus kita berikan stimulus yang mengakibatkan nanti jemaah ini berangkat itu punya pondasi, terus punya pegangan. Jadi mereka menjalankan ibadah itu tidak sia-sia. Jadi setidaknya nanti mereka di sana sudah bisa mempolakan diri mereka sebelum berangkat, mempolakan diri mereka bahwa mereka ini apa sih target-target, apa sih hikmah yang telah nanti akan dicapai di tanah suci, sehingga nanti kalau sudah pulang mereka mencapai kualitas ruh yang bagus seperti itu. Ya, di sana nanti bisa memaksimalkan ibadah. Jadi misalnya dia 12 hari kali pindah, dia bisa beberapa kali umroh dan juga dia bisa memaksimalkan ibadah. Karena kalau sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram juga sekali sholat itu pahalanya 100.000 ya. Nah, jadi mungkin itu aja kali ya kebanyakan. Mungkin ada tips-tips untuk pemirsa di rumah memilih travel, karena kan sekarang banyak banget penipuan travel gitu kan Mbak. Kira-kira apa tips and triknya? Kalau di Departemen Agama itu ada 5 ya tips triknya ya. Tentukan tempat, tentukan juga kepastian visanya, terus kepastian hotelnya, kepastian keberangkatannya, terus kantornya, terus kepastian satu lagi saya lupa itu Mbak cuma saya itu semua memang wajib diketahui, tapi yang lebih harus diketahui oleh pemirsa travel itu, carilah travel yang amanah. Bagaimana cara tahu amanahnya seseorang? Mempunyai kenalan atau mempunyai kedekatan dengan travel itu sendiri. Jadi misalnya kenal dengan ownernya atau kenal dengan salah satu yang terdekat dengan travel itu, nah itu akan lebih memberikan kita keyakinan yang kuat bahwa travel ini aman dan amanah, insyaallah. Ya, kadang-kadang nanti kalau salah pilih travel kan tawafnya bukan di Ka'bah Mbak, ya, di Monas. Ya benar-benar. Ya, makanya harus pilih travel yang terpercaya, amanah ya. Dari Mbak kan sebagai seorang pengusaha travel nih, apa sih kira-kira himbauan untuk pemerintah biar umroh dan haji ini berjalan lancar, nggak terlalu ribet urusannya? Kalau saya sih pemerintah itu harus banyak mempersiapkan untuk haji dan umroh ini. Pertama di sisi perhubungan. Sisi perhubungan itu seperti kita menggunakan alat transportasi pesawat. Nah, pesawatnya harus siap dulu, disiapkan oleh pemerintah untuk menerbangkan baik itu domestik maupun internasional. Dan untuk standar kesehatannya, saya himbau pemerintah tolong ditelaah lagi lebih baik, lebih spesifik lagi bahwa untuk tes kesehatan itu jangan dikenakan biaya sampai semahal itu. Misalnya kan sekarang rapid test saja 350, nah itu kan cukup mahal. Tambah lagi dengan swab test yang katanya 1 juta
Agustus. Nah seperti itu kan sudah memberatkan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan baik itu ibadah maupun wisata. Jadi mungkin kalau seperti rapid itu kan bisa kita minimalkan harganya bisa menjadi 50.000. Terus untuk standar kesehatan yang lain mungkin pemerintah bisa membantu seperti bentuk-bentuk kesehatan seperti masker itu bisa digratiskan. Nah semua itu memang harus dijabarkan oleh pemerintah untuk membangkitkan ekonomi juga. Pertama memang harus di perhubungannya dulu, di sistem perhubungan transportasi, terus yang kedua di sistem pariwisatanya. Nah pariwisata sekarang memang cukup down ya industri pariwisata, tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa kita tetap menggerakkan pariwisata di bidang mungkin di bidang kesehatan. Kesehatan ini misalnya mempublikasikan rumah sakit yang ada di Indonesia. Nah itu kan juga akan membuat luar menilai Indonesia bahwa Indonesia mempunyai wabah COVID-19, tapi dia juga mempunyai daya pengobatan yang bagus. Itu bisa juga kita pasarkan ke luar. Nah itu saya rasa bisa membuat pemerintah dan ekonomi di Indonesia ini lebih kuat, Jadi ekonomi di Indonesia juga kembali pulih dan juga perjalanan umroh dan haji bisa lancar lagi seperti sebelumnya gitu kan. Terima kasih Mbak Livi sudah hadir di studio kita, juga untuk pemirsa terima kasih telah nonton acara MTV Sumek News Talkshow Inspirasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.